Dari semua amalan tersebut mungkin mereka juga melakukan berbagai ritual, bisa dengan puasa atau pengisian, atau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, baiklah sedulur, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang khodam leluhur ya. Yang akan saya bahas adalah tentang khodam leluhur. Jadi, lebih tepatnya itu adalah ilmu dari leluhur gitu kan. Nah, kalau kita mempelajari tentang khodam-khodam leluhur atau ilmu-ilmu leluhur ini memang sebenarnya sangat panjang sih. Sebenarnya sangat panjang. Sudah sering ya kita bahas tentang fenomena khodam leluhur, terus kemudian tanda seseorang yang dijaga khodam leluhur gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, namun untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang ilmu leluhur gitu kan, ilmu dari leluhur kita gitu. Lalu apa sih sebenarnya fungsi daripada ilmu leluhur kita itu? Lalu apa ilmu leluhur itu apa gitu? Jadi gini sedulur, ada beberapa orang yang mungkin belajar tentang ilmu hikmah atau ilmu kegoiban ataupun ilmu kesepuhan atau ilmu apapun ya, intinya yang ilmu apa ya istilahnya, ilmu supranatural lah gitu kan, ilmu supranatural, baik itu hikmah, kejawen atau buhun atau apapun. Nah sedulur, dari mereka yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, misalnya ada yang mungkin mempelajari ilmu hikmah dari Nabi Khidir, misalnya Asma Sumiraja gitu kan. Terus ada mungkin ya yang mempelajari ilmu kulhu geni, ilmu kulhu sungsang, ilmu kulhu darga balik, atau ajanjaran goyang gitu kan, dan berbagai macam ilmu-ilmu atau amalan lainnya. Nah, dari semua amalan tersebut mungkin mereka juga melakukan berbagai ritual, bisa dengan puasa atau pengisian, atau dengan cara pengijazahan gitu kan, atau dengan sistem apapun dia mendapatkannya. Nah, dari semua keilmuan tersebut sedulur, dari semua amalan-amalan yang dia pelajari dari seseorang guru tersebut, ada satu amalan, satu ilmu, satu istilahnya kemampuan spiritual yang memiliki kekuatan atau energi yang lebih besar daripada amalan-amalan yang kita pelajari dari guru manapun ya. Jadi gitu. Nah, apa itu amalan apa yang sangat kuat, amalan apa yang sangat ampuh dari selain amalan-amalan yang kita dapat dari guru kita? Yaitu adalah amalan atau ilmu yang kita dapat dari leluhur kita pada zaman dulu gitu. Misalnya nih, leluhur saya leluhur sedulur misalnya dulunya itu mengamalkan ajian pelet jaran goyang misalnya. Nah, sedangkan sedulur itu sebenarnya belum tahu bahwa leluhur sedulur itu ternyata dulu itu memiliki ajian pelet jaran goyang. Nah, kemudian sedulur itu mencarilah amalan pelet ajian jaran goyang dari berbagai guru, dari berbagai pengijazah. Nah, dari situ itu bisa dibedakan antara ilmu ajian pelet jaran goyang yang didapatkan dari guru sedulur
bersamaan dengan ajian pelet jaran goyang yang sedulur dapatkan dari leluhur sedulur itu, maka kekuatannya sangat berbeda, yaitu masih kuat energi dari pemberian dari leluhur kita zaman dulu gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya ini bagaimana kita mendapatkan ilmu atau ajian yang leluhur kita miliki pada zaman dulu gitu kan. Kita kan tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya gini, leluhur kita itu pada zaman dulu, leluhur kita, khodam leluhur kita itu sebenarnya mereka itu selalu mencari sedulur. Mereka itu selalu mencari karakter-karakter atau seseorang yang pas, yang sesuai untuk menjadi wadah bagi ilmu tersebut gitu kan. Nah, ilmu dari leluhur kita pada zaman dulu itu, setelah leluhur kita meninggal, ilmunya itu akan menjadi sebuah cahaya lah gitu ya, istilahnya sebuah cahaya yang akan mencari penerusnya. Ya mungkin kita pada zaman sekarang adalah penerus dari leluhur kita pada zaman dulu. Nah, tapi tidak semua. Cahaya ilmu dari leluhur kita itu, dia tuh selalu mencari karakter seseorang yang pas, seseorang yang memiliki wadah yang cukup untuk dia tampung di dalam, untuk dia apa istilahnya, dia dijadikan tempat mendaratnya gitu kan. Nah, apabila ada seseorang yang memang cocok, keturunan dari leluhur kita pada zaman dulu itu cocok gitu kan, maka ilmu-ilmu dari leluhur kita itu akan menempel kepada kita apabila kita memang cocok untuk mendapatkan ilmu dari leluhur kita tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana caranya nanti kita saat kita mendapatkan amalan tersebut? Itu nanti ada berbagai cara, makanya kita harus berguru kepada guru yang memang sudah memahami cara mendapatkan ilmu-ilmu yang leluhur kita miliki pada waktu itu gitu. Karena ilmu yang dari leluhur kita itu adalah ilmu yang sangat kuat powernya daripada ilmu-ilmu lain yang kita pelajari dari guru manapun gitu kan. Makanya di sini kita harus memahami, harus pelajari dari guru yang memang sudah memahami tentang hal ini sedulur gitu. Yang perlu kita persiapkan adalah kita itu harus memiliki wadah untuk ilmu leluhur kita yang saat ini masih abstrak gitu ya, masih berkeliaran di dunia gitu kan, di alam gaib lah gitu. Yang masih berkeliaran di alam gaib itu nanti kita bisa menariknya, maka kita harus menyiapkan wadah di dalam diri kita untuk ilmu dari leluhur, pemberian dari leluhur kita tersebut begitu. Apabila ilmu dari leluhur kita sudah kita dapatkan, sudah masuk ke dalam wadah di dalam diri kita, maka kita secara otomatis, secara spontan, tanpa perlu kita berpuasa, tanpa perlu kita melakukan tirakat, bertapa seperti yang pernah dilakukan leluhur kita pada zaman dulu, kita hanya cukup menyiapkan wadahnya saja, maka ilmu itu akan langsung selaras ke dalam diri kita gitu kan. Nah, makanya di sini yang perlu kita siapkan adalah wadah untuk menampung ilmu leluhur kita tersebut gitu sedulur. Makanya kan ada istilah khodam leluhur, yaitu khodam yang leluhur kita miliki pada zaman dulu. Ilmunya pun juga ada, ilmu yang dimiliki oleh leluhur kita pada zaman dulu gitu. Misalnya nih, saya memiliki ajian kulhu geni ya sedulur. Saya ijazahkan nih, mohon maaf, saya memiliki ajian kulhu geni. Sedulur pun memiliki ajian kulhu geni yang didapatkan dari leluhur sedulur. Maka tingkatan ajian kulhu geni tersebut itu berbeda jauh gitu. Tingkatannya masih tinggi sedulur, karena ajian kulhu geni yang saya dapatkan ini adalah hasil puasa gitu kan. Sedangkan ajian kulhu geni milik sedulur itu adalah pemberian dari leluhur pada zaman dulu gitu. Maka levelnya itu masih di atas saya gitu kan. Level ajian tersebut itu masih di atas saya gitu. Karena apa? Karena kenapa saya bilang ilmu dari leluhur itu lebih sempurna daripada ilmu yang kita tirakati? Karena leluhur kita itu menirakati suatu ajian amalan itu bukan main-main leluhur. Mereka itu harus bertapa di dalam gua, melakukan puasa bertahun-tahun bahkan gitu kan, melakukan semedi bertahun-tahun, karena mereka itu melakukan hal tersebut itu bukan tanpa alasan, karena mereka melakukannya itu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ajian tersebut gitu kan. Perbedaan dengan zaman sekarang itu sangat berbeda kan, dari lingkungan zaman sekarang kan, dari pola pikir zaman sekarang itu berbeda, masih lebih sempurna
ilmu-ilmu atau ajian-ajian yang ditirakati pada zaman dulu begitu. Nah, makanya saya berani bilang bahwa ajian yang dimiliki oleh leluhur kita pada zaman dulu itu lebih ampuh, lebih sakti gitu kan. Nah, tapi ini untuk sedulur yang memang sudah memahami saja ya. Jadi jangan salah paham dulu. Karena ilmu dari khodam leluhur ini tidak semua orang bisa memilikinya gitu kan. Yang terpenting itu kita harus memiliki pemahaman yang cukup dulu. Kita dengan cara belajar kepada guru yang memang sudah memahami tentang hal ini gitu kan. Biasanya ilmu-ilmu atau metode-metode untuk mendapatkan ilmu dari leluhur itu adalah guru-guru yang memang sudah memahami berbagai ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu kuno pada zaman dulu ya. Yang intinya ilmu-ilmu apa ya istilahnya, asli khas Nusantara lah gitu ya. Biasanya bukan terdapat pada ilmu-ilmu ilmu hikmah gitu kan, termasuk ilmu kejawen, ilmu buhun. Mereka itu biasanya sudah memahami tentang hal ini begitu. Makanya ada beberapa pertanyaan cara mendapatkan ilmu dari leluhur itu bagaimana, ada yang bertanya di kolom komentar seperti itu. Makanya hari ini saya jelaskan, hari ini saya buatkan tutorial, bukan tutorial ya, apa ya, pemahaman lah gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Jadi leluhur kita itu ilmunya itu masih bertebaran sampai sekarang itu. Ilmu-ilmu leluhur kita itu mencari wadah-wadah yang pas untuk mereka tempati. Nanti kalau mereka sudah menemukan wadah yang pas, karakternya cocok menurut mereka, terus memiliki sifat-sifat yang pas sesuai dengan sifat-sifat leluhur kita pada zaman dulu, maka dia akan hinggap di situ. Dia akan menyelaraskan diri di orang tersebut gitu. Nah, makanya nanti orang tersebut itu yang sudah memiliki ilmu leluhur, mereka itu tidak perlu melakukan puasa apapun lagi. Cukup menyiapkan wadah, melakukan penyelarasan, maka ilmu sudah langsung bersinergi di dalam dirinya. Begitu sedulur. Nah, itu tadi pembahasan tentang ilmu apa ya, ilmunya leluhur kita pada zaman dulu. Dan semoga bermanfaat ya buat semuanya. Semoga sedikit besarnya ada pemahaman atau pembahasan lah pada video di channel kita ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.